Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini aku di apartemen dan kemarin itu viral banget berita di mana ada seorang ibu yang berjuang dikarenakan anak kandungnya diambil oleh pacar dan juga mantan suaminya. Waktu itu ibunya menghubungi kita pada saat kita mau berangkat ke luar kota. Jadi kita nggak bisa untuk melakukan pendampingan sama ibunya. Tapi alhamdulillahnya dibantu sama yang akhirnya bisa langsung diambil dan dapat perlindungan dari aparat setempat juga guys. Gitu. Ini kita mau langsung ibunya dan menanyakan kronologisnya ya. Itu siapa? Assalamualaikum. Salam. Iya ibu. Itu siapa? Iya teh. Iya ini dengan ibu Noni Rahayu ya. Iya. Oke, Bu, boleh diceritain nggak? Ini kita langsung aja ya, perihal yang kemarin viral banget di Instagram. Itu gimana sih Bu kronologisnya dari awal sampai ibu datang ke Jakarta untuk mengambil anaknya kembali? Jadi itu awalnya mantan suami itu datang. Oh, ibu udah dari cerai? Jakarta. Sudah cerai? Sudah Kak, dari 2021 sudah cerai. Oh, oke, 2021 terus? Jadi dia datang ke Medan dan ya udah kita jumpa di mall gitu kan, diajak jalan. Ternyata sampai mall itu dia ya susun strategi kali ya atau sudah direncanakan dan ya udah saya diajak ngobrol. Anak saya ini dibawa sama istri sirihnya dan ya udah habis ngobrol alasannya dia sakit perut gitu kan, mau ke toilet dan akhirnya dia tinggalin saya dan saya kehilangan di situ. Saya cari, saya keliling mall dan tidak ketemu gitu. Dan sepertinya sih sudah direncanakan ya jauh-jauh hari karena infonya sih dari Desember Januari itu si perempuan itu sih sudah merencanakan hal ini gitu. Terus ibu kehilangan anak ibu udah berapa lama Bu? Dari Februari sampai bulan Mei. Berarti Februari, Maret, April, Mei 3 bulan ya? 3 bulanan, iya. Oke. Nah, terus istri sirihnya ini, kalau nggak salah ya Bu, dia punya anak juga ya Bu? Iya, anaknya itu di panti asuhan, Kak. Miris deh dengarnya. Panti asuhan yang gratis ya Bu? Ya? Panti asuhan yang gratis? Iya, panti asuhan gratis. Jadi saya sudah coba cari informasi kan, jadi di anaknya di panti asuhan. Nah, terus akhirnya ibu melaporkan ke kepolisian ya? Iya gitu, kejadian tanggal 17 Februari itu saya langsung lapor, tapi banyak lah biasa harus kesini ke situ. Akhirnya di besoknya tanggal 18 saya lapor resmi ke Polda dan diterima sebagai Dumas, jadi cuman sebagai
laporan masyarakat, karena yang dilaporkan pertama itu kan ayahnya gitu, bapak kandungnya gitu, jadi tidak bisa pidana gitu katanya kan. Jadi akhirnya setelah dari situ saya terus cari anak saya ke Jakarta, Kak. Saya bolak-balik ke Jakarta, saya cari dan itu nggak ketemu sekalipun. Jadi kayak mungkin handphone saya kayak disadap atau gimana. Jadi kalau kita cari mereka dapat nih titiknya di sini gitu kan, dia hilang. Kita kejar mereka tuh tidak ada gitu kan, lari lah gitu kan, tidak ada di tempat. Sampai sebelumnya kita juga sudah koordinasi sama Polsek. Terakhir posisi mereka di situ kan di salah satu kos di situ, itu kita sudah seperti orang direbek gitu kan, udah banyak lah, ada polisi, beberapa polisi RT RW situ, dan ternyata kosannya itu kosong, kamarnya kosong, tidak ada orang. Jadi akhirnya ibu ke Jakarta udah berapa kali Bu nyari anaknya? Dari Februari bolak-balik lah, hampir dua bulan teh saya di Jakarta. Oke. Akhirnya sampai puasa saya balik dan dapatnya setelah Lebaran itu di bulan Mei. Jadi diklarifikasi bahwa bapak kandungnya ini WNA ya Bu? Iya, WNA Mesir. Oh, dari Mesir. Nah, terus Bu, kaburnya itu kan emang selalu ke Jakarta. Berarti dia kerjanya tuh di Jakarta? Iya, jadi setelah pisah dia di Jakarta. Oh, oke. Karena lokasi Ibu di Medan ya sekarang? Iya, saya di Medan. Oke. Nah, terus bolak-balik selama 2 bulan, finally setelah Lebaran Ibu dapat informasi ya? Dapat informasi dari seseorang mengenai lokasi anak Ibu, karena Ibu kan ini fight banget ya di media sosial, yaitu di Instagram ya Bu, betul ya? Iya. Nah, terus dapat informasi di followers Bu? Iya. Oh, dari jadi followers. Sampailah itu video reel saya di salah satu tetangganya. Oke. Sampailah di situ dan saya ya luar biasa gitu, kayak mimpi rasanya. Dapat informasi gitu. Jadi disitulah saya minta kita keep kontak untuk mereka pantau gitu kan teh. Akhirnya setelah koordinasi Polda Sumut dan Polsek Bantar Gebang, akhirnya kami turun ke sana. Jadi pas Ibu ngehubungin kita emang bener-bener kita lagi nggak bisa ya Bu untuk ketemu gitu. Ya, tapi alhamdulillah iya, lagi dibantu sama media di Jakarta ya Bu, media dan jurnalis ya. Gimana teh? Tapi alhamdulillah Ibu dibantu sama media sama jurnalis juga waktu di Jakarta ya. Enggak, sebatas dari Polda. Oh, nggak jadi pakai media itu Bu? Tidak jadi pakai media. Oke. Tidak jadi pakai media. Jadinya perlindungan DP3, UPT PPA, Polda dan Polsek dan imigrasi juga turun. Oh, imigrasi juga turun. Iya, imigrasi. Makanya pas di video itu ramai banget ya Bu posisinya. Iya. Karena memang semua informasi itu semua dari netizen sih teh. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Iya, itu dari netizen. Jadi kayak sebenarnya polisi juga ya cuman untuk pendampingan membantu pada saat itu saja. Jadi semua informasi semua dari netizen, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi aku dapat info juga bahwa si mantan suami ini sama pacarnya ini ngontrak ya Bu ya? Iya, ngontrak di salah satu perumahan. Iya, salah satu perumahan. Nah, terus dia waktu melapor sama RT RW-nya bilangnya gimana tuh Bu? Nah, jadi infonya itu mereka itu dari awal ngontrak sampai 3 bulan itu tidak ada pernah kasih data teh. Oh gitu. Jadi banyak aja alasannya kalau ditanya gitu kan. Yang begini begitu, akhirnya setelah nggak lama, setelah 3 bulan itu barulah mereka kasih gitu teh.
alasannya sih katanya sudah menikah siri gitu. Oke. Di salah satu masjid katanya. Nah, sekarang pelakunya mantan suami ibu gimana prosesnya? Nah, ini sekarang lagi diproses gitu kan. Tapi belum naik-naik gitu, Teh. Oh, pasal apa tuh, Bu? Jadi masih berkeliaran mereka kan. Dan mereka sudah tidak di perumahan itu lagi gitu. Oh, jadi udah nggak tahu di mana? Kemungkinan masih di daerah Bekasi. Kemungkinan karena mereka punya usaha kan kurma madu gitu di daerah Bekasi. Nah. Tapi katanya sudah dilakukan pemanggilan ya, Bu? Sudah sekali dilakukan pemanggilan dan tidak hadir mereka. Kira-kira pemanggilan kedua? Ya, infonya sih tunggu ditetapkan dulu sebagai tersangka gitu, Teh. Baru akan dilakukan pemanggilan selanjutnya. Oh gitu. Jadi bukan pemanggilan 1, 2, 3 baru ditangkap ya? Iya, nanti kalau sudah 2, 3 tidak hadir baru DPO gitu. Oh ya, DPO, gitu maksudnya. Iya. Oke, tapi emang pasti wilayahnya wilayah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya aja ya? Sepertinya iya, Jakarta, Bekasi. Nah, Bu. Karena sebenarnya banyak yang janggal gitu kan, dari izin dia juga dari 2022 dia itu sudah tidak, penjaminnya sudah tidak menjamin dia gitu, Teh. Kok masih bisa di Indonesia? Ya? Kok masih bisa di Indonesia? Ya itu anehnya itu yang tanda tanya dari saya gitu kan. Sedangkan PT-nya itu mengaku sudah dari 2022 sudah tidak menjadi penjaminnya dan sudah diusir gitu karena bermasalah dia gitu sama PT-nya. Sebenarnya banyak hidden case dari dia gitu. Oke. Banyak melakukan penipuan lah gitu, Teh, tapi ya tidak ada yang melapor salahnya. Oke. Nah, Bu, saya mau tanya, ini yang bikin saya penasaran sih. Apa alasan dia untuk membawa kabur anak kandung Ibu? Gimana, Teh? Apa alasan dia untuk ngebawa anak kandung Ibu? Kalau saya pribadi, untuk dia sendiri sih saya kurang tahu ya, saya nggak Karena tanya langsung. maksudnya kan dia juga punya anak, Bu, gitu. Iya, anak tirinya itulah, Teh, di panti asuhan itu. Itu maksudnya si ceweknya itu kan punya anak yang notabene tuh bukan single gitu loh. Kok dia ngambil anak orang, sedangkan anak dia ditaruh di panti, itu yang saya pertanyakan. Nah, iya, kadang saya juga bertanya-tanya ya, kalau ininya sih mungkin kalau yang wajarnya aja mungkin dia mau ngambil hati mantan suami saya gitu ya, atau kadang saya juga punya kecurigaan untuk larinya ke perdagangan anak gitu sebenarnya. Ini masih dugaan ya? Saya kadang arahnya ke sana gitu. Jadi guys, kita dapat informasi dari salah satu followers dan netizen mengenai kondisi anak si istri sirinya ini ya, Bu ya? Gimana? Anak istri sirinya ini ya, ada di suatu panti asuhan. Iya, ada di salah satu panti asuhan. Ya, kita tahu. Dia selalu bilang sih pesantren ya kalau sama teman-temannya. Kita tahu sih sebenarnya panti asuhannya, tapi maaf kita nggak bisa publik panti asuhannya ada di mana karena privasi, kasihan juga anaknya masih di bawah umur ya, Bu ya, masih kecil banget anaknya. Masih 7 atau 8 tahun iya. gitu, kelas 2 SD gitu, Teh. Laki-laki ya, Bu? Laki-laki. Gitu guys, aku juga dapat info, tapi sekali lagi kita nggak mau meng-up kondisi anaknya. Yang kita fokuskan ini adalah ibunya dan juga si mantan suami dari Bu Noni ini. Nah, Bu, saya mau tanya lagi. Ini mengenai perkenalan Ibu waktu pertama kali sama mantan suami itu di mana, Bu? Itu kenalnya di sosial media sih, Teh. Oh, kenal di sosial media. Iya, di sosial media. Oke. Terus 2021 selesai? Iya, 2019 kita nikah, 2021 cerai. Cerai. Nah, terus dia menikah siri di? Gimana? Dia menikah siri di tahun
Tahun berapa? Sepertinya 2022. Oh, 2022. Ya, sebenarnya 2022. Oke. Nah, Bu, harapan Ibu apa sih untuk pihak aparat hukum mengenai kasus ini? Boleh disampaikan nggak? Harapan saya tentunya untuk segera diproses ya untuk keduanya, dan apa ya, untuk imigrasi juga segera untuk diproses juga untuk WNA-nya, karena mereka pada saat di TKP mereka berjanji untuk mendeportasi yang bersangkutan gitu, WNA tersebut. Karena pada saat di TKP juga si WNA itu berkeras untuk tidak mau ngasih paspornya pada saat itu. Pada saat itu imigrasi meminta paspor untuk ditahan, tapi bersikeras untuk si mantan saya ini, WNA ini, nggak mau lah ngasih gitu kan teh. Jadi harapannya untuk apa ya, nepati janjinya untuk dideportasi, dan harapan saya juga untuk di kepolisian segera cepat gitu diproses teh, karena belakangan ini juga mantan suami saya ngechat saya, masih DM saya untuk mengambil lagi anak saya gitu. Jadi tunggu saja. Jadi saya harapannya untuk Polda cepat gitu, karena ini bukan apa ya, mungkin dilihatnya sepele gitu ya teh, hanya kasus seperti ini, tapi kita sebenarnya juga saya warga negara Indonesia, saya yang cari makan untuk anak saya mencari nafkah untuk anak saya, tidak tenang gitu jadinya teh. Iya, merasa terancam ya? Ya, merasa terancam, jadi susah lah untuk saat ini mau bekerja itu masih takut gitu kan, untuk harus tetap mengawasi anak kan gitu. Nah, jadi untuk anaknya ada trauma tersendiri nggak, Bu? Ada, banyak sekali perubahan. Jadi pada saat diambil itu kurus, anak saya itu kurus, matanya cekung, hitam gitu. Jadi beda jauh lah waktu sama saya gitu teh. Banyak sekali perubahannya, jadi jauh lebih pemarah sekali. Jadi banyak doktrin jahat yang mereka tanam. Salah satunya kayak gini, diajarkan anak ini untuk dengan gaya hidup yang tinggi, jadi kayak tidak mau lihat ke bawah gitulah teh. Jadi sifatnya nggak bagus, marah yang sifat tidak bagus, mencontohkan kayak ya, jadi seolah-olah nanti kalau ketika anak ini kembali ke saya dengan gaya hidup saya yang sederhana, dia tidak mau gitu teh. Jadi dibangun pola pikir seperti itu gitu. Contoh hal kecil, Bu? Iya, jadi kayak apa ya? Jadi kayak menghina gitu, kayak suka menghina. Kok gitu. Seperti ini sih, kayak gini sih, iya gitu teh. Tapi dan itu adalah watak dari si perempuan itu kali gitu, mantan istri sirinya. Meskipun saya baru kenal sebentar ya, tapi sudah tahulah gimana si perempuan itu gitu. Dan itu perempuan itu kali pola pikirnya belakangan ini anak saya gitu teh. Dan anak saya itu juga nggak dikasih susu ternyata selama di sana. Jadi dikasih apa, Bu? Cuman air putih doang. Jadi tanda tanyanya ketika saya ambil, badannya jauh berbeda bentuknya, dan minum air putih itu lahap sekali. Dan pada saat diambil itu makannya juga lahap sekali gitu teh, kayak anak kelaparan gitu. Jadi ini anak kenapa kok jadi kayak gini gitu kan. Akhirnya ya pelan-pelan kami tanyai gitu kan, saling cerita. Ya ternyata tidak dikasih susu, hanya minum air putih, tidur sendiri. Jadi dididik semua itu mandiri sendiri gitu, apa-apa sendiri gitu teh. Sedangkan anaknya umur berapa, Bu? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Bu, boleh ngobrol sama anaknya nggak, Bu? Gimana? Boleh ngobrol sama anaknya nggak, maaf? Oh iya. Aisyah, Tante. Halo. Halo Tante. Halo. Tante Novi. Halo Tante. Bilang lagi. Kamu tuh Masya Allah cantik banget sih, Nak.
Kamu cantik banget dong. sih, Masya Allah. Aisyah, santai ini nak. Gemes banget, Bu. Iya, gemoy. Iya. Aisyah. Aisyah santai nih nak. Semuanya, tapi dia Sehat-sehat ya. ngobrol dong. Sehat-sehat ya. Iya tante. Oke. Ya udah. Makasih banyak sekali lagi ya, Bu. Iya teh, makasih banyak. Sehat-sehat. Jadi harapan kita semoga aparat kepolisian bisa menjalani ini semua ya dan membantu Ibu Noni Rahayu dalam prosesnya gitu. Jangan dibilang masalahnya ini nggak parah karena ini udah termasuk penculikan sebenarnya ya, Bu. Gitu. Walaupun sama bapak kandung tapi kan notabene sudah cerai, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau emang niat dia baik, kenapa dia menghilang? Sebenarnya kan itu, Bu, kuncinya. Kenapa dia berusaha menghilang? Gimana teh? Kenapa dia berusaha menghilangkan? Yang harus kita fokuskan sebenarnya itu. Kalau emang niatnya baik, kenapa dia harus menghilangkan? Seharusnya nggak seperti itu gitu. Iya. Itulah pertanyaannya. Kalaupun emang bapak kandungnya mau ngajak jalan, mau ngajak main, tapi kan bukan dengan cara menghilang. Berarti kalau menghilang ada sesuatu niat yang tidak baik. Iya, karena Gitu. tahun 2022 juga biasa dia datang gitu, nggak ada saya halang-halangi juga. Silakan datang gitu, kita welcome. Cuman kalau untuk bawa-bawa belum boleh gitu kan pada saat itu tuh. Nggak ada masalah gitu, nggak ada larangan. Oke, ya udah. Makasih banyak ya, Bu. Ini kita izin untuk tayangin di YouTube ya. Iya teh. Oke. Makasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi. Inspirasi untuk ibu-ibu di luar sana yang masih berjuang. Ya? Betul. Untuk bisa kembali peluk anaknya gitu teh. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih banyak sekali lagi ya Bu Noni Rahayu. Yo, assalamualaikum. Nah, oke guys. Jadi benar-benar Ibu Noni Rahayu menginspirasi kita semua untuk fight ya. Apabila kayak anaknya diambil kayak gini, dia benar-benar berjuang banget. Bulak-balik selama 2 bulan untuk bertemu sama anaknya. Gitu. Jadi kondisi anaknya pada saat ditemukan juga kan kayak emang ketakut banget, dia kan sampai teriak-teriak tuh pas digendong, ada di videonya. Jadi aku nggak tahu sekali lagi ini motifnya apa, tapi yang jelas si istri sirihnya ini punya anak kandung laki-laki di suatu panti asuhan. Jadi ditaruh anaknya, dia nikah siri lah sama si WNA ini nih. Nah terus akhirnya adalah ya dugaan untuk mengambil si adik Aisyah ini. Sekali lagi untuk ibu-ibu yang sedang berjuang di luar sana untuk mengambil hak asuh anaknya, tetap berjuang Ibu, semangat, insya Allah ketika kita niat baik, perjuangan kita nggak akan ada yang sia-sia dan Allah mudahkan. Nah untuk kalian yang punya masalah seperti Ibu Noni Rahayu ini, boleh banget komen di YouTube kita, atau boleh juga langsung share di DM aku, Instagramku, Pratiwi Novianti Real guys. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're sorry, we'll make up tomorrow. Tell me everything you know I wanna hear. I'm trying to be open, but that